Bahkan dari TK, anak TK belum bisa berbicara tapi sudah cinta menyanyi. Kita nggak ngomong kosong. Masuk dalam kurikulum. Bahkan di depan itu tidak boleh belajar dulu sebelum bersih, sebelum tertib. Bersih, tertib. Baru ada kita sudah jauh dan sudah jauh. Mada sudah jauh riyadhiyah. Ini tolong dijadikan budaya. Nanti dibikin Ustaz aja Ustaz Suwi 5 menit sebelum pembelajaran seluruhnya tertib bersih. Kita ingin menjadi manusia yang berbudaya seperti hanya orang-orang Jepang. Masukkan ke dalam kurikulum bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini babu total. Awalnya mungkin toharatu al-jism. Ya. Lingkungan fisik yang harus bersih. Dari toharatu al-jism ini kemudian menjadi toharatu ar-ruh. Kalau bersih lingkungannya, punya perilaku bersih, akhirnya pikiran dan jiwa kita yang bersih, berpikir positif. Coba banyak ODGD tahu? ODGD tahu? Ternyata semua ODGD itu penyembuhan pertama itu at-taharah. Makanya banyak influencer itu nangkep-nangkepin ODGD. Yang pertama disusurin jenggot rambutnya yang gimbal, macam-macam, dibersihin semuanya, diganti bajunya, fisiknya dibersihin. Ternyata setelah itu tidak nyambung, dia bicara nyambung. Padahal tadinya kita bertemu aja pakai nyambung atau tempo. Tapi orang gini ketika dibersihkan fisiknya, jiwanya kok tiba-tiba waras, bersih. Ini keajaiban Al-Qahar. Jadi saya sedang bicara tentang agama ya teman-teman. Bukan bicara tentang manajemen Jepang. Selama itu saya selalu manajemen Jepang 5S. Bicara tentang seiri, bicara tentang seton lagi, bicara tentang sisu, sekusi 5S. Itu kaidah manajemennya masyarakat itu pengaturannya, how to. Tetapi prinsip dasarnya itu bukan anjuran orang Jepang, anjuran Al-Quran, anjuran Rasulullah. Yang ini yang ingin saya ayo minimal kalau ada kamu lihat nanti kita yayasan juga ini ke setiap bulan diri harus semuanya bersih. Minimal seiri itu ringkas. Kemarin saya bicara di SMP itu tentang Mary Tandung Mary Kondo tentang Mary Kondo, bagaimana Ratu Rusia ini menjadi Mary Kondo itu nanti praktekkan. Saya masuk ke ruang guru nggak ada tumpukan macam-macam itu yang tidak bermanfaat buat. Saya ingin semua penataan itu minimalis, tidak ada tumpukan-tumpukan di setiap pojok-pojok itu macam-macam material itu ditumpuk saja. Kayak rongsokan, kayak tokonya orang Madura ya. Ada gajah berantakan. Sana ada asbes, buang. Sehingga setiap sumber itu bersih minimalis. Seluruhnya kita akan sederhanakan dan diminimaliskan. Nanti mulai dari kantor yayasan, kantor direktur sampai kantor-kantor yang lain, dokumen-dokumen yang tidak penting dan tidak berguna lagi dimusnahkan, dibikin ringkas. Yang penting taruh di depan mata, dia nggak cari kemana-mana. Itu namanya apa? Kemarin saya bilang
seto. Seri uang seto itu bikin kategori ini pulpen, ini apa. Nanti kita bikin pelatihan. Sehingga semua orang punya mindset yang sama bagaimana berperilaku bersih, tertib. Tertib ini juga terkait, saya bikin singkat. Tertib ini juga bikin terkait dengan disiplin juga. Tertib ini terkait dengan SOP. Setiap detail harus ada SOP-nya. Mau melakukan kegiatan seperti ini ada SOP. MC-nya juga harus ada SOP. Siapa yang terus disebut 1, 2, 3, 4 harus ada SOP-nya. Kemarin muslim baru sudah saya sampaikan begitu. Ya, itu tertib. Bapak yang terhormat, Kiai Kakak Maula Abdul Maula, yang terhormat Ustaz Jufron. Saat dulu yang dihormat sebut Ustaz Jufron dulu, baru Ustaz. Berurutan sesuai dengan struktur. Ustaz Solihin, Kiai Solihin, Kiai Zainal, Kiai Abud, Ustaz Jufron, Ustaz Ayat, Kepala Unit. Itu tertib SOP karena ini terkait dengan apa? Perasaan kita. Ada pimpinan di pojok di sana, namanya gak pernah disebut. Oh, bukan terkait ingin kita sombong, bukan. Karena Islam juga menganjurkan kita untuk menjaga perasaan orang, tidak menyakiti, dan mungkin tidak pernah diungkapkan, tapi di hati kecilnya, ya Allah, ini saya musuhan apa? Saya muka saya sampai story begini gak disebut juga, bahkan dia pimpinan di situ. Ya, hal remeh.